Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori ekologi oleh Bronfenbrenner. Saya sendiri Tafim Nurfalah, NIM 2021-885 dari kelas 2C Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada kali ini saya akan menjelaskan teori ekologi. Teori ekologi merupakan suatu perspektif mengenai metodologi dalam mempelajari perkembangan berkepribadian yang mempertimbangkan aspek-aspek di luar individu, yaitu dari sisi lingkungan di mana individu itu berada. Menurut Bronfenbrenner, teori ini menekankan bahwa manusia tidak berkembang dalam isolasi, namun merupakan rangkaian interaksi di dalam keluarga, sekolah, masyarakat, atau komunitasnya. Setiap lapisan lingkungan selalu bersifat dinamis dan mempengaruhi perkembangan individu, di mana manusia dan sistem lingkungan itu saling berkaitan sehingga kedua tersebut dapat menciptakan environmental press atau tekanan lingkungan, di mana seseorang akan mengikuti bagaimana lingkungan itu bekerja. Apabila lingkungan seseorang itu baik, maka anak itu akan juga baik. Apabila lingkungan itu dirasa kurang, maka anak itu juga akan memiliki tekanan yang lebih besar karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan dari environmental press tersebut akan menciptakan interaction, interdependent, diversity, harmony, dan sustainability. Lanjut. Bronfenbrenner juga mengurutkan sistem ekologi menjadi 5 macam, yaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Yang pertama adalah mikrosistem, yaitu kondisi yang melatar belakangi anak hidup dan berinteraksi dengan orang lain dan institusi yang paling dekat dengan kehidupannya. Mikrosistem melibatkan persekitaran yang terdekat yang mana anak-anak mempunyai interaksi berlaku dalam perserikatan yang kecil. Contoh interaksi anak-anak dalam keluarga seperti interaksi antar anak, anak dengan ibu, anak dengan ayah, dan anak dengan saudaranya. Yang kedua, mesosistem, yaitu hubungan dalam mikrosistem. Mesosistem merupakan perhubungan antara mikrosistem dengan mikrosistem yang lain. Perkara yang berlaku dalam satu mikrosistem dapat mempengaruhi interaksi dengan mikrosistem yang lain. Sebagai contoh, keadaan rumah di mana dapat mempengaruhi tingkah laku dan personality seseorang individu ketika berada di sekolah. Individu yang mempunyai masalah di sekolah akan membawa masalah tersebut ke sekolah. Hal ini akan menyebabkan emosi mereka terganggu dan implikasinya ialah masalah tersebut akan menjejaskan atau merembet pada mata pelajarannya atau saat mereka belajar. Yang ketiga, ekosistem, yaitu berisi kondisi yang mempengaruhi perkembangan anak. Namun, anak di sini tidak terlibat dalam suatu peran langsung. Ekosistem merupakan suatu pengalaman dengan persekitaran atau lingkungannya yang tidak melibatkan murid secara langsung. Tapi keputusan yang diambil dalam lingkungan tersebut memberi kesan pada anak-anak atau orang yang terlibat dengan anak-anak tersebut. Maksudnya, pengalaman individu tersebut akan turut mempengaruhi orang lain. Sebagaimana di lingkungan sekolah, lingkungan pasar, keadaan pengurusan, dan kemudahan dan peraturan-peraturan yang dibuatkan di tempat-tempat membeli secara tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan sosial anak-anak tersebut. Yang keempat, makrosistem. Sistem yang mengelilingi mikro, meso, dan ekosistem dan mempresentasikan nilai-nilai ideologi, hukum, dan masyarakat budaya. Makrosistem pula melibatkan perkembangan individu yang mempengaruhi oleh norma-norma, nilai, dan amalan masyarakat. Misalnya, dalam setengah masyarakat,
peranan seorang lelaki lebih dititik beratkan, di mana kaum lelaki diberi peran dan tanggung jawab yang lebih dominan dan diberi peluang pengajaran dan pekerjaan-pekerjaan yang lebih dibandingkan perempuan. Hal ini karena kaum perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah dan tidak layak mendapatkan pendidikan setara dengan kaum lelaki. Bagi seorang bapak dan ibu yang masih berada dalam pemikiran konservatif ini, mereka menganggap pendidikan tidak penting kepada anak perempuan karena tugas wanita hanyalah di dapur saja. Yang keempat, kronosistem, yaitu dimensi waktu yang menuntun perjalanan setiap sistem level sistem dari mikro ke makro. Konsep terakhir yang diperkenal oleh Von Brenner berkaitan dengan pembangunan seorang individu ialah kronosistem, di mana ia berkaitan dengan perubahan suatu keadaan dalam suatu tempo masa. Keadaan ini selaras dengan arus perubahan serta perkembangan teknologi atau IT yang dicapai oleh sebuah negara atau sebuah perusahaan. Contohnya, anak-anak zaman sekarang ini berfokus pada permainan yang pada media elektronik seperti komputer, handphone, video games, dan yang lainnya. Berbanding terbalik dengan anak-anak zaman dulu, mereka lebih senang bermain yang melibatkan aktivitas gerak kinetik atau lebih mengarahkan kepada gerak gerak aktif tubuh dan juga eh, pemikiran mereka, sehingga mereka lebih cenderung gampang dalam melakukannya. Mungkin sekian penjelasan sistem ekologi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.